Dulu adalah soal surat keberatan dari penasehat hukum. Jadi ternyata sudah ada 2 nih penasehat hukum yang protes kalau sidangnya disiarkan. Tapi kalau melihat, sidang terbuka untuk umum begitu kan, kalau mungkin orang-orang masyarakat biasa mikirnya, "Oh ya kan kalau terbuka untuk umum semua orang bisa melihat." Tapi sebenarnya gimana sih deskripsinya, Bang Jamin, ini sebenarnya boleh atau tidak gitu yang dilakukan media saat ini? Ya, Makin jadi begini, konteks daripada, sidang untuk umum itu semua boleh hadir dalam persidangan tersebut asalkan menjaga ketertiban umum. Yang tidak boleh mendengarkan, kesaksian dari para saksi tersebut adalah orang yang akan memberikan kesaksian kemudian. Jadi dia tidak boleh, karena apa, dikhawatirkan orang yang memberikan, kesaksian tersebut terpengaruh. Ya, terpengaruh, karena dikhawatirkan terpengaruh. Mmm. Nah, terpengaruh oleh apa yang sudah disampaikan oleh saksi yang sudah memberikan keterangan sebelumnya, begitu. Nah, jadi itu dasarnya. Jadi kalau orang yang sudah memberikan keterangan sebelumnya, lalu dia menceritakan apa yang dia ceritakan, kesaksikan kepada orang yang akan memberikan keterangan, pada hari berikutnya atau esoknya ya, bukan pada hari yang sama ini. Ya, itu mungkin terjadi, begitu. Jadi nggak ada perbedaannya contohnya seorang yang setelah memberikan kesaksian pada hari itu, lalu dia disiarkan oleh media karena sudah selesai ya, Mhm. ya itu nggak menjadi masalah, toh juga orang itu juga nggak ada halangan ya untuk memberikan keterangan kepada saksi yang kita tidak tahu kemudian akan memberikan keterangan. Contohnya lah ya, Susi memberikan keterangan kasus Baradae. Setelah dia memberikan keterangan, maka apa yang dia sampaikan itu kan media sudah ada clue-clue dan sudah ada highlight-highlight begitu ya. Nah, nanti orang yang terpengaruh itu siapa gitu? Apakah orang yang akan sidang hari ini terpengaruh ataukah sidang yang setelah Susi siapa yang berikutnya begitu? Contohnya adalah Kodir gitu ya, yang ART-nya yang memberikan keterangan yang berikutnya. Mhm. Tetapi kan mereka nggak saling keterkaitan ya, tidak Mmm. ada saling keterkaitan. Jadi kalau tidak ada saling keterkaitan, nggak ada masalah terkait pengaruh mempengaruhi. Yang pengaruh mempengaruhi itu adalah saksi yang sama-sama mendengar, melihat pada tempat yang sama, pada lokasi yang sama. Khawatir mereka paduan suara gitu ya, seragam, saling koordinasi begitu. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Nah, yang kasus seperti yang tadi keberatan itu saya kira tadi saya sudah katakan wajar-wajar saja ya, keberatan untuk saksi didengarkan secara bersama-samaan. Tetapi kalau saksi setelah memberikan keterangan, dia memberikan diekspos di media, itu tidak ada larangan ya, dalam KUHP itu tidak Mmm. ada larangan terkait dengan itu. Jadi saya kira itu merupakan catatan saja kali ya buat hakim bahwasannya memang ada keberatan dari penasihat hukum terkait dengan saksi yang memberikan keterangan lalu diekspos ataupun diberitakan begitu ke media. Itu catatan. Tapi dari sisi KUHP sendiri tidak ada larangan. Yang larangan adalah saksi yang hadir pada saat tersebut, dia tidak boleh mendengarkan keterangan di dalam persidangan. Tapi kalau orang tersebut memberitahukan, tidak bisa disangkal lagi. Bisa aja terjadi seperti itu. Begitu Mbak. Oke, tapi Bang Jamin nanti catatan itu tuh sebenarnya digunakan untuk apa sih Bang? Kan tadi tadi, majelis hakim di sidang Arief juga mengatakan, "Iya nanti ini jadi catatan ya," gitu. Tapi nanti catatan ini tuh ada pengaruhnya kah ke jalannya persidangan? Dan jadi sistem persidangan di Indonesia itu yang berhak itu adalah hakim. Apakah hakim tata caranya sesuai dengan KUHP itu dipatuhi, tetapi dia punya inisiatif untuk diskresi ya, dia punya kewenangan. Contohnya menyuruh orang keluar karena ribut, mengganggu perjalannya persidangan. Definisi mengganggu jalan persidangan kan kita nggak bisa pastikan apakah Mmm. dia mengganggu atau enggak kan. Itu kan ketentuan hakim. Kalau hakim merasa dia mengganggu, disuruh keluar. Dia punya hak untuk mengeluarkan orang begitu. Atau orang yang memberikan keterangan berbelit-belit atau tidak mau memberikan keterangan, dia bisa paksakan orang tersebut untuk memberikan keterangan dan menjawab. Ya begitu. Nah itu kewenangan yang diberikan oleh KUHP kepada dia, termasuk kewenangan untuk menerima keberatan atau menolak keberatan dari para pihak.
Nah, kalau keberatan terkait dengan tidak boleh ditayangkan keterangan saksi pada hari ini, untuk selesai memberikan keterangan nggak boleh ditayangkan, nanti hakim bisa memutuskan apakah diterima atau enggak. Kalau dia tidak menerima, itu hanya cuma sebagai catatan ada keberatan dari pihak, tapi itu tidak mengganggu putusan, tidak mengganggu proses. Itu kan cuma proses ya. Jadi tidak mengganggu proses yang ada, tetap dijalankan begitu. Apakah diterima atau tidak? Kalau nanti diterima berarti dia memutuskan untuk sementara semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa dikutip ulang sama media. Tapi bagaimana kalau saksinya sendiri kita wawancara, dia mau cerita, kan nggak bisa kita Hmm. halangi juga kan, dia punya hak untuk menceritakan apa yang dia saksikan, dan tidak ada sanksi pidana dan tidak ada dilarang gitu. Kalau saya bersaksi contohnya, waktu saya memberikan keterangan di luar sana ada TV wawancara saya bilang tadi yang saya ceritakan itu adalah A B C D F G. Nah kebetulan saksi yang akan sidang berikutnya mendengarkan ucapan saya, dia terpengaruh, ya salahnya dia, kenapa dia terpengaruh? Bukan saya yang mempengaruhi dia, dia yang terpengaruh. Iya. Jadi eksistensi pengaruh tidak mempengaruhi itu bukan digantungkan dari orang yang memberikan keterangan, tetapi orang yang akan memberikan keterangan. Dia nggak boleh terpengaruh, karena dia hanya menerangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Jadi salah seandainya kita mengatakan bahwasanya nanti dia terpengaruh. Loh, kalau nanti dia terpengaruh, berarti dia tidak boleh terpengaruh. Yang nggak boleh itu saya katakan tadi, dia tidak boleh ada dalam ruang persidangan waktu seseorang saksi sedang memberikan keterangan. Hmm. Nanti ya, itu sangat mempengaruhi dia kan dalam tanya jawab seperti itu. Oke. Seperti itu. Bang